aktivitas yang ia kerjakan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan kita jaga keimanan kita bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua aktivitas yang didorong oleh iman itu nanti akan mewujudkan satu pekerjaan, satu aktivitas yang disebut dengan amal soleh. Kalau cuma amal itu pekerjaan saja, ya, ini minum pekerjaan. Jangankan Anda yang tidak beriman pun minum. Tapi mesti ada beda antara orang beriman yang minum dengan orang yang belum beriman yang kemudian dia minum bahkan di gelas yang sama dengan volume air yang sama. Beda, akan lain orang-orang beraktivitas dengan iman dengan yang tanpa iman. Paling minimal orang beriman itu ketika akan mengerjakan aktivitas, dia akan merenungkan apakah aktivitasnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian dia niatkan semua pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkanlah kemudian berdirinya karena Allah, duduknya mengingat Allah, bahkan berbaringnya pun kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itu pastikan Anda minum, cari minuman yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda makan, niatkan untuk menghadirkan energi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian bekerja. Karena itu orang-orang yang bekerja karena Allah tidak mungkin mencari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ta'lim pun itu tidak luput dari dasar iman. Tidak sedikit orang ikut ta'lim, tapi karena tidak ada nilai iman dalam dirinya, maka hasil ta'limnya tidak memberikan manfaat pada dirinya yang tidak membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ta'lim ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait erat dengan iman. Quran surah ke-58 ayat 11. Itu ayat tentang majlis ilmu. Dan di akhirnya diakhiri dengan kalimat yang indah. Cirinya dua orang yang berhasil masuk ke majlis ilmu dengan ilmu yang benar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi yang pertama naik imannya dulu. Makanya saya sering katakan pada Anda sekalian, kalau Anda belajar dengan kami di sini, tapi tidak menguatkan keimanan Anda sehingga tidak lebih dekat dengan Allah, Anda cari tempat majlis ilmu yang lain. Cari guru lain yang membuat Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda misalnya belajar mendapatkan peningkatan keimanan dari guru manapun, maka ambil ilmunya, dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina utul ilma darajat. Setelah imannya menguat, nah di situ bersanding dengan peningkatan pengetahuannya. Di salatnya dengan dasar ilmu, beramalnya dengan dasar ilmu dan turunan-turunan yang lainnya. Karena itulah hari ini kita akan coba menstimulasikan apa yang telah kita bahas dalam setiap pertemuan di malam Jumat terkait khusus dengan ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji dan umrah yang disandingkan dengannya. Untuk itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diikhlaskan untuk kajian hari ini, kemudian pembelajaran kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bertambah sehingga kapanpun antum, saya, kita berangkat menunaikan haji, maka haji yang dimaksudkan membuat kita semakin dekat dengan Allah dan setiap amalannya diisi dengan dasar pengetahuan yang memudahkan kita dalam menunaikannya. Siap insyaallah? Baik, kalau sudah siap, mari kita fokus. Saya ingin terangkan beberapa hal sebelum kita mulai kajian dan simulasi kita pada hari ini, dan saya akan coba menyampaikan semampu yang saya bisa sampaikan sejelas mungkin, dan barangkali ada bagian-bagian yang saya sampaikan dengan agak lambat untuk memudahkan menangkap dari penjelasan-penjelasan yang akan diutarakan. Pertama, kita akan bagi sesi pada 3 bagian. Sesi pertama, saya akan sampaikan pengantar persiapan bekal sebelum masuk kepada simulasi praktek haji dan umrah. Bekal ini nanti saya ilustrasikan apa yang akan kita bawa sebelum sampai kita ke 2 kota suci. Dan kita cek kembali sebelum kita menunaikan ritual yang akan kita kerjakan. Apa saja hal-hal penting yang perlu kita siapkan, yang nanti akan dimasukkan pada setiap koper masing-masing, yang dimaksudkan nanti dengan itu semua, perlengkapan kita bisa dicek sebelum amalan utama kita tunaikan. Itu kita akan lakukan di masjid ini. Kedua, setelah ini tuntas, nanti kita akan coba keluar, dan kita akan kondisikan di luar, mengambil saf-saf yang memudahkan kita untuk taklim di luar. Nanti kami akan simulasikan dari luar itu bagaimana cara masuk Masjidil Haram pertama kali. Dari sisi yang mana? Dari pintu yang mana? Kemudian ketika melihat Ka'bah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, ada orang hanya mencari bagian sisi Ka'bah saja, lantas bersiap-siap tawaf. Padahal ada turunan sunnah-sunnah yang lain yang harus dilakukan. Nanti kita coba akan mulai seperti apa jalannya.
Nanti satu-satu kita akan teruskan dari mulai umrah dulu. Saya jelaskan nanti sifat haji yang biasa dikerjakan seperti apa. Kemudian kita mulai dengan ritual-ritualnya. Kita selesaikan semuanya di luar, antara ritual dengan maknanya. Begitu itu selesai, teman-teman bisa menuju ke sisi sebelah kiri, utara sini, ya, yang saya tunjuk. Di situ insya Allah nanti sudah disiapkan teman-teman yang bersiap memberikan teman-teman satu kurma. Kemudian yang kedua ada mushaf yang nanti bisa Anda bawa pulang keduanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal kita yang paling utama nanti untuk dibawa pulang oleh teman-teman. Kalau di jalan lapar silakan antum nikmati. Kalau di jalan antum enggak ada kerjaan, baca Qur'annya dan mohonkan kepada Allah memudahkan Anda untuk diundang ke tanah suci. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, nanti kita praktekkan dulu, ya. Baik. Yang itu tidak susah, tinggal dibawa aja. Kemudian ini ada panduan yang sangat singkat. Ya, ini panduan singkat biasanya kami wajibkan bagi teman-teman yang ikut umrah atau bahkan haji, karena ini bacaan-bacaan yang sesungguhnya mudah dihafal, bahkan kita jarang menyadari bahwa kita sesungguhnya sudah hafal. Maka kami hadirkan yang penting ini saja, selebihnya nanti saya terangkan ya dengan lebih memudahkan. Ini bacaan-bacaan yang mutlak dibaca saat prosesi haji ataupun umrah. Kami hanya hadirkan kurang lebih cuma 2 lembar saja. Ini sudah dikopi, tapi kopinya barangkali sangat terbatas. Saya tadi cek ada 200 kopi saja. Dan saya yakin mungkin yang datang kan ada keluarga dan seterusnya. Mungkin bawa-bawa setiap keluarga ambil satu. Nanti yang belum dapat, kami akan coba kemudian ya perbanyak kembali. Nanti insya Allah di malam Jumat, ya di malam Jumat kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagi yang belum mendapatinya. Jelas di sini? Baik. Ibu mau ini sekarang? Oh tidak, ibu pilih anaknya dibandingkan ini ya, silakan. Tolong disampaikan putranya. Nah, baik. Ayahnya mau ikut sekalian? Baik. Kita mulai ya. Baik. Ada lagi yang mau ngambil anaknya atau cucunya? Baik. Kalau tidak kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya katakan setiap apa yang Allah titipkan itu amanah. Termasuk haji pun itu amanah. Ya, sementara orang tidak diberikan kepercayaan, Anda dititipkan. Sifat amanah itu mesti dijaga dan ditunaikan dengan baik. Anda dititipkan amanah misalnya mobil untuk dijaga, maka Anda bersihkan, Anda rawat, Anda jaga. Anak-anak, istri, ya, ataupun suami bagi istrinya itu amanah. Maka dari itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan setiap amanah Allah tunaikan dengan baik. Tubuh kita itu amanah, bukan punya kita. Makanya saat ini diambil oleh Allah, kita katakan innalillah, semua punya Allah. Mau diambil kapan saja saya siap. Makanya tangan ini amanah, karena amanah Allah jangan pakai pada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Supaya saat pulang Anda nggak repot. Itu masalah saya. Ini tangan kan punya Allah. Begitu Anda gunakan pada yang haram, Allah murka dengan Anda. Kalau Allah murka, Anda yang repot. Itu persoalannya. Karena itu ketika haji itu amanah, maka kita siapkan sebelum berangkat, amanah ini ditunaikan dengan maksimal. Apa saja yang mesti kita siapkan pelan-pelan? Ya, teman-teman sekalian, ada persoalan-persoalan materi yang kita akan coba maksimalkan. Ini saya balik supaya teleponnya tidak muncul. Karena saya tidak tahu, saya cuma pinjam koper gitu kan. Nah, tahan sebentar. Pertama ada persiapan materi. Ya, apa saja materi yang harus disiapkan? Yang pertama, ada hal-hal pokok yang ini sangat menentukan nanti dalam proses ibadah. Satu, kain ihram untuk ikhwan yang laki-laki, jemaah pria. Ya. Ini tahan sebentar karena gelas ahyar TV tidak akan dibawa haji dan umrah, maka saya simpan ke belakang dulu ya. Di sini saja. Yang pertama ini kain ihram. Fokus, tahan sebentar. Kami sarankan agar sedapat mungkin teman-teman, khususnya yang ikhwan, yang laki-laki, menyiapkan kain ihram dalam bentuk 2 jenis. Ya, 2 jenis. Bukan 2 lapis ya. Ya, maksudnya 2 jenis ini nanti akan didapatkan 4 lapis. Karena setiap jenisnya nanti ada 2. Bagian atas dengan bagian bawah. Ini 1, kemudian ini yang kedua. Siapkan 2. Ya. Tahan.
Saya akan langsung kepada inti ya persoalan karena waktu kita terbatas. Dua ini diusahakan betul nanti memiliki dua sifat atau dua jenis yang juga berbeda. Cari yang satu yang agak tipis, misal, yang satu lagi kain yang agak tebal. Saya ulang ya, cari satu yang agak tipis, yang kedua yang agak tebal. Jadi satu tipis, satu tebal. Setelah antum dapatkan keduanya, silahkan dicuci bersih terlebih dahulu. Ya, di laundry, cari laundry yang paling baik, atau antum cuci sendiri tidak ada masalah. Kemudian setelah dicuci, Anda cross, silang. Yang ini yang tebal dikeluarkan. Ya. Contoh, mohon keterlibatan, semoga Allah berikan pahala pada antum. Bisa dibuka, sudah. Mohon izin satu lagi, boleh? Nah, ambil yang tebal satu, kemudian dan semaksimal mungkin nanti kita akan coba silangkan keduanya. Ambil ini satu, bismillah, jazakallahu khair. Kasih. Baik. Ini satu lagi. Ini disimpan. Tahan sebentar. Ini satukan tebal dengan tipis, satukan satu plastik, tebal dengan tipis, satukan satu plastik. Gabungkan seperti ini. Apa manfaatnya nanti? Ketika Anda akan berangkat nanti ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, antum mesti lihat nanti di sana musim apa. Kalau sekiranya seperti sekarang, musim panas misalnya kan, atau mendekat kepada panas. Nah biasanya yang terlalu tebal itu kalau digunakan pada musim panas, nah itu lebih cepat membuat kita gerah atau terlampau sulit. Karena itu yang tipis nanti bisa Anda gunakan untuk kain yang di atas, tutup ke atas. Sedangkan yang tebal itu Anda gunakan untuk menutup bagian yang paling bawah. Paham ya? Di Anda keras, yang tipis gunakan untuk yang di atas, yang tebal gunakan untuk yang di bawah. Jelas? Nah, kalau musimnya misalnya dingin atau sejenisnya, nah Anda maka kembalikan lagi yang tipis Anda gunakan kemudian yang tebalnya atas bawah. Jelas di sini? Baik. Biasanya itu lebih memudahkan dan membuat kita nyaman dalam menjalani ibadah ketika sampai di tempat yang dimaksudkan. Nah, satu lagi, simpan ini nanti kehati-hatian kalau terjadi sesuatu dan kesulitan nanti misalnya menemukan kain ihram untuk digunakan. Biasanya banyak di sana dijual kain ihram. Tapi kalau Anda sudah siapkan sebelumnya, ya sudah dicuci, ada ketenangan kalau terjadi sesuatu kotor dan semacamnya, tidak sempat mencuci, maka Anda bisa mengganti dengan yang ada. Jelas? Baik. Ada juga yang membawa satu, tidak ada masalah, silahkan. Tapi nanti siap-siap sekiranya kalau terjadi sesuatu, ya, biasanya kan masanya cukup panjang. Jadi haji yang akan kita tunaikan nanti, ya, itu haji itu kan dibagi 3 bagian. Yang pertama ifrad. Ifrad itu untuk haji saja, tidak disertai dengan umrah. Niatnya memang haji, nunggu waktu haji baru kemudian datang untuk wukuf. Biasanya ini dikerjakan umumnya oleh orang-orang lokal, ya, penduduk-penduduk Saudi dan sekitarannya. Jadi mereka begitu mau wukuf, yaitu mereka miqat di tempat masing-masing, langsung kemudian datang ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji saja. Baru kemudian umrah. Yang ketiga tamattu'. Tamattu' ini datang kerjakan umrah dulu, kemudian menunggu beberapa waktu sampai ke puncak haji baru dikerjakan hajinya. Bahasa singkatnya mendahulukan umrah baru kemudian haji. Nah, jemaah Indonesia seluruhnya itu umumnya keseluruhannya memilih yang ketiga. Ditetapkan menggunakan tamattu' untuk kemudahan segala proses bahkan sampai tinggal di sana. Nah, karena tamattu' maka kain ini akan digunakan pertama kali untuk umrah, bukan untuk haji. Ya, pertama kali umrah dulu, paketnya nanti. Jadi begitu datang, Anda pakai dulu, Anda kenakan dulu dari mulai tawaf, sa'i sampai dengan tahallul. Artinya, ini sudah digunakan nanti sebelum masa puncak haji tiba. Kalau Anda tiba ke sana 10 hari misalnya sebelum puncak haji tiba, ini biasanya gelombang-gelombang yang kedua. Nah, artinya kain ini akan bertahan 10 hari dari sejak digunakan pertama kali datang dalam umrah. Baik ya? Nah, cari kesempatan, kadang Anda cuci dulu, kadang Anda bersihkan lagi, kadang Anda simpan, tapi situasinya tidak seperti tinggal di sini. Akan banyak orang di sekitaran Anda, bahkan mungkin jutaan orang di sekitaran Anda. Nah, kadang-kadang hal-hal lain bisa terjadi. Dijemur bisa, begitu sudah disimpan, setrika nggak ada, ya? Baik, disimpan kemudian sudah rapi-rapi, begitu mau dipakai tiba-tiba nggak ada, ya? Nah, karena itu, ya nah,
Kadang dalam hal demikian tidak bisa sedekah kita. Itu persoalannya. Ya, Anda sedekah, Anda nggak pakai kain gitu kan? Nah, dan tidak bisa diganti dengan kain sarung, itu masalahnya. Baik. Nah, jadi dalam kondisi demikian, kalau Anda mau siapkan dari sini, kopernya cukup untuk 2, maka silahkan dimaksimalkan. 1 masuk koper, 1 tenteng. Tapi kalau kopernya tidak cukup dan Anda kesulitan, maka Anda siapkan 1 lagi di sana nanti. Ya, jadi begitu nyampe ke sana, kemudian Anda sudah siap-siap, gunakan kain yang pertama, ini bersihkan sebagai cadangan. Misalnya Anda beli di sekitaran toko-toko dekat situ untuk persiapan kalau terjadi sesuatu, atau kerabat Anda ada yang tidak memiliki, Anda bisa sedekahkan. Paham ya? 1. Ini yang pertama. Ya, ini yang paling penting. Awas, Anda bawa uang sampai $1 juta, tapi tidak bawa ini, nah, susah Anda. Saya orang kaya Ustaz, di haramnya pakai uang aja misalnya kan? Mustahil. Baik. Untuk yang akhwat, untuk pakaiannya tidak ada desain yang khusus, yang ada adalah ketentuan yang mengikat. Menutup aurat dengan baik dan tidak tabarruj. Ya, tabarruj itu menampakkan sesuatu yang berpotensi menarik orang lain untuk memberikan perhatian kepada Anda dengan berlebihan. Misal, pakaiannya menutup aurat sih, Bu ya, bagus, dia tutup, rapi, bersih, syar'i betul. Cuman bagian atasnya kuning, bagian ini pink, kan? Ke bawahnya misalnya hijau, tinggal pakai karekan bendera gitu. Nah, jadi silahkan, kalaupun mau gunakan putih sama boleh, cuma saya tekankan, betul ini sering kejadian. Gunakan yang putih tapi menutup secara sempurna, jangan menerawang. Ya, makanya orang Arab kadang pakai hitam. Ya pakai hitam atau yang sejenis yang sekiranya menutup tubuh dengan cara penutupan yang sempurna. Paham ya? Baik, jadi silahkan sesuaikan, nanti perangkat-perangkat lain kemudian hadirkan, yang pasti pastikan baik laki-laki atau perempuan kemudian menyiapkan pakaian ihram khususnya. Ya kalau ibu bisa lebih ringan Bu ya, misalnya yang umrah dengan yang haji beda, nggak ada masalah. Beda warna misalnya, begitu haji saya mau pakai putih. Ya umrah pertama saya mau pakai yang hitam tuh nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki pakaiannya khusus. Ya tidak bisa berbeda. Paham sampai sini? Baik. 2. Hal pokok yang lainnya. Turunkan, ini kelihatan sederhana ya, tapi sangat penting. Khususnya untuk yang musim sekarang. Tahan, pelan-pelan. Kaos kaki. Khususnya yang perempuan. Kaos kaki, khususnya yang perempuan. Laki-laki juga bawa aja. Ya kadang-kadang di pesawat gak dikasih kaos kaki. Suasananya dingin dan sebagainya, Anda bisa pakai itu. Ya. Dan yang kedua, teruskan. Yang bisa dibeli di sana, nanti saya turunkan seperti ini, sebil garis. Tahan. Pakaian. Mohon izin saya dahulukan kaos kaki karena sering lupa. Ini masalahnya. Pakaian dimasuk-masukin, yang ini lupa. Dan persoalan lupa kalau terjadi itu suka bikin gak ingat. Yang itu yang repot. Nih. Pakaian jangan berlebihan, cukupnya aja. Anda hitung dulu, Anda tinggal di sana berapa hari? PNH plus rata-rata 20 hari. Reguler itu 40 hari dengan perjalanan. Ya, tapi nggak harus Anda bawa pakaian misalnya dibagi 3, satu kali misalnya untuk 3 hari dan tidak. Anda bisa punya waktu untuk mencuci. Ya, hal-hal pokok misalnya cukup beberapa hal yang Anda butuhkan. Lah, ya. Yang kira-kira bisa dibeli di sana, nggak harus dipaksakan di sini. Toh harganya nggak akan beda jauh. Ya, misal ada kaos dalam atau misalnya pakai yang paling hemat jubah untuk laki-laki. Itu hemat banget. Ya bisa dipakai misalnya dan dicucinya juga bisa tahan beberapa hari. Kalau misalnya Anda mau nggak terlalu repot, ya bawa baju beberapa, baju koko, dalaman misalnya dan sebagainya. Nanti di sana beli jubah yang seukuran 2 atau 3 potong misalnya ya. Jadi sampai di sana begitu Anda di Madinah pakai jubah dan ganti kembali pakai jubah itu satu kali bisa satu jubah bisa dipakai sampai 3 kali. Ya, tergantung nanti Anda mengatur waktunya. Ini sudah. Kemudian turunkan, maaf. Khusus yang memiliki persoalan tertentu dengan kesehatan, kalau memang ada obat-obat yang harus kemudian Anda bawa, maka saya sampaikan 2 hal yang sangat penting. 1, catat betul merek obat itu. Kemudian komunikasikan ini pada ketua rombongan atau bahkan kloternya.
diumumkan nanti atau disampaikan kepada bagian kesehatan termasuk dari pemerintah. Ya, supaya nanti kalau ada apa-apa terkait dengan obat Anda itu lebih mudah didapatkan bisa dibandingkan dengan datang ke sana kesulitan mendapat. Ya, dan bawa stok sebagian dari sini kemudian disampaikan pada petugas bahwa ini adalah obat khusus yang harus Anda bawa. Teruskan. Saya pindah ke sini. Yang ini tahan sebentar. Panduan manasik. Saya berikan Anda yang paling cepat supaya paling mudah dipahami. Ini caranya. Boleh pinjam handphone? Baik. Tadi saya sampaikan pada antum, kami berikan contoh misalnya cuma 2 lembar aja. Ini doa-doa yang umumnya udah kita hafalkan. Ya. Anda tinggal foto aja. Klik foto. Supaya tidak susah cari kemana-mana lagi. Foto yang paling penting, doa mana saja yang mutlak harus dibaca saat proses ritual yang dilangsungkan itu. Misal dalam tawaf cuma 2. Dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim, dengan dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kalau Anda belum hafal, foto aja sekali. Klik. Udah ya. Jadi Anda nggak usah ribet lagi. Ya, jadi begitu Anda misalnya di pesawat atau di mana butuh itu, tinggal buka handphone, lihat gambar, buka lagi, pelajari lagi. Buka lagi, pelajari lagi. Ya, adapun rata-rata dengan seperti ini resikonya banyak. Ini nggak masuk ke saku, tiba-tiba lipat gitu kan. Kena air, misalnya luntur dan sebagainya. Ya, dan seterusnya. Jadi agak sedikit menyulitkan. Karena itu, saya pastikan pada Anda, saya minta pada Anda, sebelum Anda berangkat, usahakan Anda sudah menguasai semua doa-doa yang mesti dibaca. Ya, saya biasanya suka agak kencang kalau dalam urusan ini. Saya kadang-kadang suka berseloroh. Tidak ada istilahnya ibadah nyontek. Ya, antum juga dalam sholat kan nggak pakai buku. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya. Enggak ada kan antum baca tuh hafalin dulu. Nah, doa-doa dalam haji itu ya terkait juga dengan umrah itu lebih pendek dan lebih gampang dibandingkan bahkan doa yang sering dibaca dalam sholat. Doa sholat aja kita bisa, masa doa haji nggak bisa? Ya, selebihnya yang banyak-banyak tertulis di buku itu sesungguhnya hanya doa umum yang menjadi alternatif kalau Anda tidak menemukan bacaan doa lain. Ya, saking banyaknya sudah doa disampaikan, nggak ada doa lagi. Daripada nggak ngerjain apa-apa, mendingan baca itu. Ya, daripada bikin status doa aja capek sama saya, gitu kan? Apalagi dah. Paham? Terus, nah sampai kaget tuh. Gunting kuku. Gunting. Ya. Kemudian bisa ambil alat cukur. Itu laki-laki. Nanti akan ada sunnah sebelum dikerjakan. Yang ini. Tahan sebentar. Yang ini. Yang saya pindahkan ke sini, kalaupun tidak bawa dari sini tidak ada masalah. Di sana nanti banyak yang jualan. Ya, paling mahal paling 2 real, 2,5 real. Ya. Tahan sebentar, nyampe sana sekitaran, begitu nyampe misalnya sudah siap-siap umrah, kalau belum didapatkan ini, dapatkan dulu, antum gunting dulu, bersihkan dulu sebelum mulai ya, sebelum mandi dan seterusnya. Tapi kalau sudah mau berangkat dari sini, antum kerjakan dari sini. Ya, potong, bersihkan, rapikan, nyampe sana, sudah siap-siap kemudian mau miqat dan seterusnya, maka ini sudah selesai urusan ini. Tapi nanti saat antum akan ketika berangkat menunaikan haji dan sebagainya, rapi-rapi lagi, bersihkan lagi, sulit cari ini, maka di sekitaran tempat-tempat antum menginap tuh banyak yang jualan ini. Ya, jadi tidak harus dipaksakan bawa dari Indonesia. Gunting kuku, gunting, alat cukur dan semacamnya. Pakaian sudah. Panduan sudah, obat sudah, gunting sudah, gunting kuku, alat cukur, tahan. Selebihnya, maaf, rice cooker, beras, makanan, kemudian bumbu-bumbu dapur, insya Allah di sana semua sudah ada. Ya, Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, ya sudah ada semuanya. Jadi saran saya, jangan penuhi koper Anda dengan hal-hal yang bisa Anda dapatkan di sana dan nilainya tidak jauh beda dengan baik, maka di luar apa yang kira-kira menurut Anda penting, kebutuhan spesifik Anda, silahkan tambahkan listnya dari apa yang telah kami tuliskan. Barangkali yang lainnya itu ada hand body, ya, atau lip balm ketika di sana, karena nanti kalau suasananya panas, itu suasana agak berbeda. Panas di sana dengan di sini lain, Pak, karena di sini masih ada uapnya. Di
kalau kita kena panas itu keringatan. Tapi kalau di sana, itu bukan keringat, itu langsung kulitnya itu sangat terpengaruh. Jadi kalau ada nyimpan kerupuk di luar, kena panas di sini itu mengerut jadi kecil. Tapi kalau di sana itu terbakar. Ya, karena nilai uapnya tipis sekali. Saya kira ini sudah selesai. Yang lainnya silakan tambahkan sendiri listnya sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Masukkan ke dalam koper. Saya sarankan Anda coba cek status dulu. Statusnya, maaf ya, apakah nanti reguler dengan rombongan yang ada? ONH plus juga dengan rombongan yang ada? Atau Anda kadang-kadang backpacker, ada yang datang kemudian dengan sekelompok orang saja atau bahkan personal. Anda dalam keadaan apapun berangkat, pastikan ketika koper sudah siap, mesti ada tanda spesifik bahwa itu punya Anda. Ya. Hal pertama yang dilakukan apa? Misal, ada sebagian yang menggunakan foto, ya, atau misalnya ID card, ya, ditempelkan bagian belakang misalnya atau bagian depannya, ya, cantumkan, kemudian tutup dengan baik supaya rapat dengan bagus dan seterusnya tuliskan, ya, milik saya dan seterusnya. Yang kedua, biasanya nama dari jauh nggak kelihatan, warna yang kelihatan. Tapi tidak semua orang berangkat punya koper dengan warna yang sama. Dari Indonesia yang reguler itu pastilah sama, dikasih kopernya, perlengkapannya ada. ONH Plus juga travelnya menyediakan. Nah, yang biasa-biasa kadang yang undangan yang macam-macam, yang sekiranya tidak disediakan oleh travel dan kesulitan mencari koper dengan warna yang sama, maka cari tanda. Misal pakai pita. Ya, supaya dari jauh begitu keluar sudah kelihatan. Itu punya kita nih, ya, dan seterusnya. Kasih pita, kasih macam-macam sehingga begitu keluar mereka sudah paham ini punya Anda, identitasnya ada, dengan ciri-cirinya ada. Jelas sampai sini? Baik. Sudah? Tahan. Saya ingin ini selesai sebelum kita keluar. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jaring. Baik, jaring itu hukumnya bukan wajib, bukan juga sunnah, yaitu mubah saja. Boleh kemudian digunakan. Jaring itu Pak asalnya sama-sama untuk menjaga supaya koper nyaman. Ya. Jadi hanya untuk menutup saja. Ada yang pakai jaring, ada yang pakai plastik, ya, dan seterusnya. Tapi pastikan beratnya itu sesuai, nyaman, berat sesuai. Itu yang saya maksudkan gini, jangan terlampau kosong, jangan terlampau juga berat yang berlebihan. Kosong, koper bisa hancur. Jadi begitu sudah dimasukkan ke sana, tadinya begini nerimanya nih, nyampe sana gepeng gitu kan? Ya, baik. Terlalu berat juga bermasalah. Ya, jadi cari yang sekiranya sesuai saja, kemudian tutup, gembok dengan baik, cari gembok yang sesuai. Kalau ingin misalnya Anda aman, maaf kadang-kadang suka ada cairan atau dibawa keluar hujan, ya, Anda boleh lapis dengan plastik. Ya, kadang ada yang pakai jaring misalnya supaya mohon maaf kalau berantakan itu bisa masih tertutup dengan baik dan seterusnya. Jadi itu tidak ada kaitan dengan hukum fikih, hanya ikhtiyat saja, kehati-hatian supaya lebih nyaman. Baik ya? Saya nggak mau pakai jaring Ustaz, saya mau bawa Spiderman sekalian ke sana gitu kan? Maaf. Yang ketika mampir di Muna, tidurnya di Asia, datang setelah malam dia. Apakah umroh kurban itu cukup? Yang keempat, ada yang melakukan umroh beberapa kali, lama berada di Mekah. Baik. Karena kita masih di Alisan, belum ke Muzdalifah. Nanti saat di Muzdalifah saya terangkan ya. Di Muna juga saya terangkan. Kita masih persiapkan bekal. InsyaAllah saat masuk manasik kita tuntaskan itu semua. Baik, hal yang pertama saya jawab adalah pertanyaan dari Bapak. Jelas sampai sini? Baik, terkait masih dengan bekal. Bekal. Baik, bagaimana dengan kondisi orang? Bukan hanya barangkali orang tua, ada juga yang orang muda dalam kondisi tertentu atau kadar Allah ketika akan berangkat ada ujian, agak kesulitan untuk melangkah dan semestinya, dan dia membutuhkan dorongan dari kursi roda. Apa yang harus disiapkan dari sini atau dari sana? Ada dua kemungkinan. Bisa kemudian kita siapkan dari sini. Misal dibawa nanti kerjasama dengan maskapai, ya begitu akan dimasukkan disiapkan, dan itu nggak ada masalah. Ya kalau nanti dalam prosesnya ada yang mendampingi dan ditugaskan
ditugaskan khusus nanti dari sejak di Indonesia untuk berangkat. Ada yang kedua, dari sini misalnya ya, bisa berjalan biasa, tapi nanti untuk prosesnya agak kesulitan. Maka ada dua jenis kursi roda ketika Anda sampai di sana. Yang pertama ada kursi roda wakaf. Ya, wakaf. Itu tempatnya nanti ada tempat khusus di daerahnya bagian administrasi yang Anda bisa langsung pinjam ke situ. Ya, jadi kasih tahu ke pembimbingnya, konsultasi ke ketua rombongannya, sampaikan itu supaya nanti bisa terjalin komunikasi dengan bagian idarah ini, penanggung jawab administrasinya. Nanti ada wakaf tempat kursi roda, Pak. Ya. Kalau di Masjidil Haram, ini masjidnya, ini yang Grand Zamzam, ini Safwa, ini Istana Raja, Jabal Qubais, ini pos satpam, security, ini lurus ke sini, ya, ini luas area Masjidil Haramnya. Nanti sebelah sini Bapak masuk sini, ini area ke sini, ini ada tempat lahir Nabi, ini tempat ngambil air Zamzam, ini Mahbas Al-Jin, Mahbas Al-Jin ke sini, ini terminal di sini. Nah, di daerah ini, Pak. Ya, kalau nggak kebayang bayangin aja, Pak, ya. Nah, ini di sini. Nah, biasanya ini nanti kalau sudah selesai, Bu, Pak, itu ditumpukin tuh sampai mau kayak tumpukan bukit saking banyaknya. Artinya stoknya ada. Ya, stoknya ada. Jadi sampaikan ke bagian idarahnya bahwa kami butuh kursi roda, nanti dia akan minta kemudian keterangan, dia kasih ACC dan ada tulisan di belakangnya. Tulisan wakaf, ya, atau bahasa kita tidak diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, itu kalau ada yang seperti itu artinya itu bantuan untuk bisa kita gunakan. Yang kedua, itu Anda bisa beli atau menggunakan jasa yang ada di sana. Orang dorong. Nah, biasanya teman-teman mukimin juga itu bisa menawarkan dirinya untuk berkhidmat. Ya, silakan Pak, saya yang dorong misalnya kan, ya, atau saya carikan kursi roda, nanti teman-teman kemudian meng-hire dia dan dibantu kemudian sampai proses haji selesai. Ya, terutama kaitan dengan tawafnya, sa'inya dan turunan-turunan ketika ada di Masjid Al-Haram. Jelas ya? Baik. Kalau yang demikian saling kesepahaman saja. Ya, saya harapkan dalam haji atau dalam prosesnya itu tidak terlalu fokus kepada urusan materi. Karena Anda kesana bukan mau dagang, mau ibadah gitu kan. Nah, atau yang nanti cari kursi roda, beli di sana misalnya dengan harga yang ada, kalau tidak ingin kesulitan. Kesulitan yang saya maksudkan kadang-kadang beli kursi roda lebih murah dibandingkan dengan sewa orang lain atau minta bantuan jasanya untuk bantu mendorongkan. Ya, kadang-kadang yang dipakai oleh mereka kursi wakaf juga. Cuma mereka pinjam sebagai wakaf, mereka pakai tawarkan sebagai jasa rental. Ya, nah kalau yang seperti itu, saran saya cari misalnya yang dekat dengan mukimin di sana, mintakan sebagai bantuan untuk kursi itu, lalu misalnya Anda berikan dia hal-hal tertentu misalnya atau kesepahaman untuk bisa membantu. Kalau ada orang khusus yang dibawa oleh kita, beli misalnya silahkan beli dari sana ke toko, sudah ada toko kursi roda, Anda ambil dan disiapkan dari sini tadi untuk berkhidmat kepada salah satu jamaah yang dimaksudkan. Paham insyaallah ya? Jadi kesimpulannya, kursi roda ada dua jenis, yang sifatnya wakaf area masjid, dengan yang kedua itu yang sifatnya beli atau menggunakan jasa. Sekarang insya Allah untuk sa'i sudah agak lebih canggih, ada semacam kendaraan yang bisa di-setir sendiri, tapi itu bisa terbatas barangkali jumlahnya. Wallahu a'lam, nanti bisa dicek ketika sampai ke sana insya Allah. Saya kira cukup ya, supaya waktu kita terus berjalan. Sekarang kita akan mulai. Ada persoalan inti. Bekal-bekal sudah selesai, sudah siap kemudian untuk diberangkatkan, semua dikumpulkan. Saya sarankan pada teman-teman sekalian, mohon maaf ya, jangan terlampau rajin, berlebihan dalam urusan menjaga perbekalan sehingga mengerjakan apa yang bukan pekerjaannya. Di sana nanti sudah ada petugas yang disiapkan oleh pemerintah kita untuk membantu sepenuhnya para jemaah haji. Bahkan mereka menamai dirinya dengan Khadimur Rahman, ya, Khadimud Duyufur Rahman, ya, orang-orang yang membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibagi-bagi, Pak. Ada yang nunggu di maktab, ya, di hotel. Ada yang siap nanti ditransportasi. Ada yang pekerjaannya paling menarik, ya, paling menarik, narik koper. Narik, ya. Jadi begitu Anda landing, koper Anda sudah dikumpulkan. Ya, jadi jangan khawatir mencari koper karena sudah tertulis, Pak. Sudah ada nih. Oh, kloter sekian, ada kodenya. SOC Solo, ya, misalnya CKG Jakarta. Sekian sudah ada. Jam sekian akan datang. Begitu datang, Anda tinggal nyaman saja keluar. Kadang diminta istirahat dulu, duduk dulu, koper-koper langsung masuk bis, bahkan Anda terima kadang-kadang di depan kamar hotel kita. Langsung masuk. Ya. Cek, itu dicek sama mereka, berapa jumlah rombongan yang ada, berapa kopernya, ya, dan seterusnya. Jadi koper harus sama dengan jumlah orangnya. Paham ya? Nanti kalau sudah seperti itu, pastikan ikuti petunjuknya. Kalau memang
ikut dalam rombongan itu, masuk nanti sudah ada bis yang menjemput. Tapi catatan saya sebelum keluar, tolong ingat baik-baik. Tolong ingat baik-baik, biasanya dalam satu bis itu kalau ada jemaah-jemaah luar yang lain dan bisnya ada sebagian kosong, itu suka dimasukkan ke situ. Ya, kadang-kadang misalnya Anda tiba-tiba di sampingnya, ini jarang sebetulnya, tapi kondisi-kondisi tertentu ya, ada bersamaan dengan Malaysia atau dengan yang lainnya. Ikuti instruksi. Kalau sudah kata yang mimpin di depan, Indonesia, turun keluar Indonesia semua. Ya. Karena pernah kejadian dalam hal tertentu, mungkin agak polos atau belum tahu beberapa bagian, itu diminta keluar bertahan. Ya. Indonesia, turun. Wah, satu nggak keluar dia. Wajahnya wajah Indonesia, ini nyata. Bapak, kenapa nggak turun? Saya nggak mau, Pak. Bapak kan dari Indonesia, bukan? Dari mana? Madura, Pak. Ini ada Pak. Walaupun semuanya nggak begitu deh, tapi pernah kejadian. Dah, kita mulai. Bismillah. Saya mau minta bantuan dan semoga Allah muliakan antum. Siapa yang mau maju? Jazakallah khair. Boleh? Sebelah sini. Pegangin mic. Ya. Jazakallah. Tahan sini. Mic-kan ke atas. Ya. Semoga Allah muliakan antum dan kedua orang tua antum. Tahan teman-teman, kita akan mulai. Nanti setelah ini kita mulai, kita akan langsung keluar. Dan nanti saya berikan kesempatan untuk mengondisikan di luar. Sekarang mohon izin Bu ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya tidak bisa mempraktekkan pakaian ihram ibu. Jadi saya hanya akan gunakan yang laki-laki saja. Ya, mohon maafkan saya. Tahan sini. Baik, lihat sini. Kita coba ambil beberapa tips untuk memudahkan. Kita ambil tips dari Nabi SAW. Dari Nabi itu paling mudah dan Masya Allah beliau sangat mencintai kita semua karena itu memberikan yang paling mudah untuk kita. Bahasa ini, kain ihram, itu dibagi dua. Pertama, gunakan untuk yang paling bawah. Yang kedua, lapisan kedua itu untuk yang paling atas. Nabi itu menamai bagian paling bawah itu dengan izar. Izar itu sekarang bahasa kitanya sarung. Sarung. Masya Allah. Antum kan suka pakai sarung ya? Laki-laki itu, yang laki-laki. Nah, ternyata ketika ini dibentuk dengan bentuk sarung, itu ternyata pertama lebih mudah, kedua lebih kuat, dan sangat fleksibel digunakan untuk menempuh ritual-ritual manasik saat kita menunaikan haji atau umrah. Saya ambil contoh misal, ada yang menggunakan misalnya tempelan, ini kan tidak boleh ada jahitan. Ya. Misalnya ini sarung seperti ini, kan? Anda satukan dulu ini, karena biasanya sarung kan bulat begini ya, tidak ada ujungnya, Anda satukan seperti ini, bisa? Nah, ini yang paling gampang, misal satu seperti ini. Kemudian bentuk jadi sarung begini. Tahan seperti ini. Kemudian lipat. Seperti Anda memasang sarung dalam keseharian. Seperti ini. Ini rahasianya dari hadis Nabi, kalimatnya singkat, padat, tapi nyaman kita gunakan. Lihat. Walaupun tanpa Anda gunakan sabuk, ini sudah kencang Pak. Ya, kalau terjadi darurat misalnya ya, silakan saja. Pasang misalnya sabuk dari dalam. Ya, pasangkan kalau Anda khawatir, tapi sepanjang pengalaman yang kami coba praktekkan, kami ikuti petunjuk Nabi ini sangat kuat sekali. Ya. Dan diantara kenyamanannya, perhatikan betul. Ini dalam melangkah, coba lihat, nyaman. Ini bisa diatur. Tuh, jadi saat Anda melangkah pun saat tawaf ini nyaman. Ya, misal putaran 3 putaran pertama itu kan agak sedikit cepat, bahkan lari-lari kecil. Ini bisa digunakan. Ya. Kemudian dalam hal kemudian Anda gunakan untuk sholat, ini juga nyaman karena biasa pakai sarung. Ya, jadi ini lebih fleksibel, ininya ke atasnya kuat, ke bawahnya juga nyaman, gerakannya juga cukup nyaman. Jadi mau lari, ya, mau kemudian berjalan dan sebagainya, ini insya Allah bisa menutupi dengan baik. Terkhusus nanti saat kondisi Anda wukuf, menunggu masa yang cukup agak panjang dari situ ke Muzdalifah. Biasanya lelahnya saat di Muzdalifah. Ada yang tiduran, tuh kan? Ada yang sambil nunggu bincang-bincang, ada yang tidak sadar, kadang-kadang tidur kakinya naik ke atas begini gitu kan? Nah, itu jadi masalah. Tapi ini nutup baik. Nutup baik. Nah, ada yang cuman asal dipasangin aja. Ya, misal, mohon izin, mohon maaf. Ada yang cuman misalnya seperti ini. Nah, kemudian disimpan di sini, tiba-tiba diikat begini. Nanti ada Pak, Anda akan temukan nyampe sana. Hanya yang cuman begini, tiba-tiba ini diikat seperti ini. Ya, mohon maaf, ini kadang-kadang, ini juga untuk kenyamanan agak kurang nyaman. Kemudian kurang rapi, secara eksotis juga nggak nyaman gitu ya. Tiba-tiba di sini nyendul, di sini ada yang nyendul dan seterusnya. Nah, segini lebih enak. Jelas ya?
Paham, ini satu. Yang kedua, yang atas itu disebut dengan rida. Rida itu sesuatu yang diselempangkan sehingga lebih fleksibel digunakan dalam gerakan. Itu bagian atas. Di bagian atas itu nggak susah sebetulnya. Tinggal antum kemudian selempangkan saja, asal kemudian menutup, selempangkan tutup, selesai. Ya, jadi yang paling menentukan itu yang paling bawahnya. Ini yang paling menentukan. Tapi yang bagian atas rida ini nanti akan ada dua kondisi. Kondisi pertama, tangan sebelah kanan bahu ini mesti terbuka, gini. Awas ya, hati-hati. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini bukan yang kiri ya. Karena ada beberapa tahun yang lalu, gitu kan? Nah, itu waktu ke sana yang kiri, ya. Kita tidak usah sebutkan lah ya. Tapi pernah terjadi, ya. Setelah era PSBY itu pernah ada yang salah. Nah, jadi ini tahan sebentar. Ini hanya diberlakukan saat tawaf saja. Tawaf yang kanan ini terbuka. Nah, biasanya begini, dalam persoalan untuk tawaf, Anda kan melakukan gerakan-gerakan itu dinamis. Ya. Yang pertama nanti agak cepat, 3 putaran pertama. Selanjutnya agak tenang. Nah, kecepatan itu kadang-kadang memengaruhi cara kita berpakaian. Kadang turun, ya, kadang naik lagi, atau singgungan dengan orang, atau kadang tertarik sebagian. Maka dari itu ketika Anda selendangkan, kalau Anda memilih longgar biasa seperti ini, nggak ribet misalnya, tahan, mic kebelakangkan dulu. Seperti ini. Misalnya. Nah, ini nyaman beraktivitas, tidak ada masalah. Tapi resikonya, kalau ini tidak dikaitkan bagian belakang, kadang-kadang suka turun nih. Seperti ini. Ya, turun. Ya, nanti putaran keberapa, Anda naikkan lagi, jalan lagi. Kadang ini yang dinaikkan, yang ini yang turun. Yang bawah. Nah. Enggak, ini nyata dan bisa terjadi. Karena itu, sebagian dari teman-teman ini memiliki inisiatif yang bagus. Begitu ini digunakan bagian atas, kemudian dipakaikan ke sini, bagian di sebelah sininya bisa menggunakan peniti. Nggak pakai peniti. Ini. Ini, tahan. Nah, ini Anda nanti bisa saling bantu dengan kawan-kawannya. Nanti dapatkan bagian ujungnya. Tahan sebentar. Saya ambil ini, tahan, agak jauhkan mic-nya sedikit. Ini seperti ini, ya. Dan Anda ambil bagian ujung yang di sini. Nah, ini. Ya. Nanti Anda tarik ke sini. Ya, kalau ingin mudah supaya penitinya mudah dibuka lagi. Tarik ke sini, di sini kasih peniti. Ya, jadi kapanpun nanti Anda lepas, Anda bisa melepas sendiri. Ya, dan ini lebih mudah. Pakai peniti di sini, dan ini sudah lebih bagus. Ya, jadi ini terbuka, ini kuat. Yang bawah juga kuat. Ya, kalau ada hal-hal spesifik yang mesti Anda bawa, Anda bisa kaitkan di dalam. Ya, paham ya? Maka ini tutup seperti ini. Gunakan peniti di sini. Maka Anda memulai untuk manasik. Tahan sebentar. Ini hanya dalam kondisi tawaf. Begitu selesai tawaf, kemudian ke sa'i, ini sering terjadi juga. Kembalikan ke posisi semula. Jadi yang ini terbuka, ini ditutup sekarang. Kalau sudah selesai tawaf, ini dikembalikan ke semula, ini tutup. Ya, jadi masih sering terjadi yang laki-laki saat sa'i, ininya terbuka sebagiannya. Harusnya ditutup begini. Kembali ke awal. Paham ya? Baik. Kalau ini sudah paham, kalau perempuan saya kira sudah memahami sendiri. Laki-laki ini sudah jelas, ini sudah kita gunakan. Kalau sudah siap, datang, sudah gunakan kain ihram, datang ke Mekah, kita semua sudah miqat. Biasanya, maaf. Kalau ini sudah digunakan, masuk maktab, istirahat dulu sebentar biasanya. Rehat dulu, tenang dulu, minum dulu, ada yang ke toilet, sudah beres semua. Maka kalau sudah siap, kumpulkan seluruhnya, tenangkan hatinya, jaga keikhlasan, sekarang sudah akan mulai menunaikan tamattu', didahului oleh umrah terlebih dahulu. Karena itu, karena kita akan berangkat tamattu', saya posisikan ini tempat untuk berangkat, kita akan keluar, mohon izin, saya perkenankan dulu untuk yang ikhwan, karena dekat dengan pintu, antum keluar terlebih dahulu yang ikhwan. Tahan ya? Tahan, sebentar. Kalau saya bilang nanti silahkan, antum silahkan, tolong ambil kondisikan ke dekat area miniatur Ka'bah di sebelah sana. Dan tolong teman-teman panitia, tolong dibantu areanya, sehingga setelah itu selesai nanti, saya mintakan akhwat nanti untuk keluar. Yang paling gampang gini, ikhwan keluar semua dari sini, akhwat ambil area keluar dari sana. Dan kita bertemu di satu titik di sebelah lapangan sana. Kita akan memulai untuk menunaikan tawafnya. Tahan sebentar. Kalau akhwat sendalnya ada di sebelah sini, boleh kemudian nanti setelah ikhwan selesai, akhwat keluar. Karena saya tidak akan memulai nanti di sana,
kecuali setelah kondisi kita bisa menempati tempatnya masing-masing. Jadi jangan khawatir, Anda buru-buru juga hanya menyulitkan diri sendiri. Paham sampai sini? Siap insyaallah? Baik, ini sudah dikenakan, ini sudah siap. Sekarang kita akan masuk ke area miniatur Ka'bah dan sekitarnya. Di situ inti pembahasan akan dimulai. Jazakumullah khair, kita berpindah dan periksa dimanapun Anda berada. Kita akan masuk sekarang ke area lapangan untuk mengambil simulasi dalam praktek ritual haji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.